ini kan termasuk surat pendek ya. Jadi yang surat pendek itu bukan Al-Ikhlas. Ya Al-Ikhlas mah insya Allah ibu-ibu hafal ya. Nah kita akan membahas dari sisi pelajaran yang bisa diambil pekan lalu yang sudah kita bahas ya. Apa aja pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6. Kemarin sudah dijelaskan untuk penjelasannya, sekarang pelajaran pentingnya. Jadi ada beberapa ini di dalam tafsir Al-Wa'i ini dijelaskan ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil pelajaran dari 6 ayat yang kemarin kita bahas. Yaitu yang pertama, pelajaran yang pertama, bahwa perintah Allah menyempurnakan tentang takaran dan timbangan, dan Allah mengharamkan menguranginya dan berbuat curang. Jadi pelajaran pertama dari surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama dan sampai ke 6 itu adalah, yaitu yang pertama ada perintah dan ada larangan. Perintahnya apa? Yaitu untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Larangannya apa? Yaitu haram mengurangi timbangan. Jadi perintahnya untuk menyempurnakan, kemarin sudah dibahas panjang lebar ya, bahwa kita itu ketika menimbang ya harus pas. Jadi larangannya adalah untuk mengurangi gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang bahwa bukan hanya di surat Al-Mutaffifin, bahwa Allah melarang tadi ya untuk mengurangi timbangan atau berbuat curang itu. Ada juga di dalam surat Al-Isra ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa aufu, dan sempurnakanlah oleh kalian apa yang harus disempurnakan, yaitu al-kaila. Kaila itu timbangan atau takaran ya. Idza kiltum, apabila kamu menakar. Wazinu, dan timbanglah oleh kalian bil qistasil mustaqim, dengan neraca yang benar. Jadi kalau kemarin takaran itu bisa liter gitu ya bentuknya. Kalau timbangan yaitu seperti kita nimbang kilo gitu ya, atau ons, itu timbangan. Jadi timbanglah dengan neraca yang benar. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi bukan di surat Al-Mutaffifin ya Allah memerintahkan tentang menyempurnakan takaran dan timbangan. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahayanya gitu ya ketika kita mengurangi timbangan. Maka di sini Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Maka ini penting banget nih buat para pedagang ya, atau siapapun. Kadang-kadang kan kita kalau nggak jadi pembeli jadi pedagang juga gitu ya. Punya beras di rumah, Bu punya beras, beli dong. Boleh gitu ya. Terus ibu punya literannya, itu kan berarti ditakar. Nah kita walaupun bukan istilahnya pedagang profesional gitu ya, pedagang karena kalau tetangga butuh, kadang-kadang ibu nyetok beras kan 2 karung misalnya gitu ya. 2 karung, karungnya yang 1 kintal gitu ya, berarti 2 kintal. Pasti kebanyakan gitu ya, orang tahu. Atau ibu yang punya sawah gitu ya, baru dikirimin dari kampung, tetangganya tahu, wah ibu nih Ibu Pulani ini nih suka nyetok beras karena kalau panen suka dikirimin dari kampung gitu ya. Tiba-tiba tetangga cukup, boleh Bu beli beras? Kata kita ya boleh gitu kan, karena pasti kita bakal lebih kalau misalnya punya stoknya 100 kilo, lebih atau kurang ibu-ibu sebulan? Pasti lebih ya, paling ibu sekarung mungkin 25 kilo ya, atau 30 kilo lah gitu ya, kalau sehari sekilo misalnya.
30 kilo. Nah, kita punya stok 100 kilo. Malah justru nawarin, kalau ntar kehabisan stok beras, beli aja di saya gitu. Nah pada saat itu berarti kita kan jadi yang tukang naker gitu. Maka itu harus disempurnakan gitu ya. Kalau kemarin udah dibahas bahwa kalau kita jadi pembeli jangan minta dilebihin, karena bisa jadi pedagangnya nggak ridho. Tapi kalau kita jadi yang naker atau jadi pedagang, boleh kita itu kasih 1 liter cukup, terus nih saya tambahin. Nah itu berarti kan yang menjualnya ridho memberikannya. Tapi kalau kita sebagai pembeli jangan minta gitu ya, kecuali dikasih tadi. Nah, jadi ini adalah ayat tentang di dalam surat Al-Isra pun tentang perintah Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan gitu ya. Atau ibu-ibu yang suka nyetok sembakonya banyak gitu ya, nah itu kadang-kadang kan tetangga suka butuh, lumayan lah gitu ya, nah, gitu. Terus dijual boleh aja gitu. Jadi menjadi pedagang itu makanya bukan hanya gini, saya emang nggak bakat jadi pedagang, emaknya itu udah jago yang jualan itu, dengar orang ada yang butuh aja langsung bisa ya, ada bisa mau beli gitu kan, ya enggak, ya kan gitu ya. Nah, misalnya gini, Bu enak banget nih bakwannya, boleh nggak pesan? Boleh, kebenaran banget gitu kan, gitu. Jadi bukan hanya kebutuhan buat dirinya, tapi karena orang membutuhkan, otomatis tuh keluar. Jadi jualan itu bukan bakat, saya mah nggak bakat, yang ada semuanya bakat. Bakatku butuh, bakatku butuh gitu ya. Jadi semuanya dijualin kan gitu, semua dijual. Nah itu boleh aja gitu, tidak ada larangan. Kenapa kita menjadi pedagang? Karena oleh Allah halal perbuatan dagang itu kan, ahlallahul bai'ah. Allah telah menghalalkan jual beli. Maka baik kita menjadi penjual maupun pembeli halal. Maka kalau ditanya kenapa Bu Yohan tiba-tiba jadi pedagang, kan Allah menghalalkan, berarti boleh dong. Kalau saya lagi nggak punya beras, saya jual aja gulanya ini ditukerin sama beras, kan gitu ya, boleh aja. Atau misalnya lagi perlu telur, saya punya apa Bu? Punya terigu, tukeran dong telurnya sama terigu, berarti kudu berapa? Oh ibu-ibu udah canggih deh pokoknya, kalau soal begitu mah udah bisa ngukur gitu ya, berapa ya. Nih saya punya terigu 1 kilo, kira-kira dapat telur berapa gitu kan? Nah, tiba-tiba jadi pedagang, tiba-tiba jadi penjual. Saking ya tadi bakatku butuh. Nah itu, selamat tadi syaratnya nih. Jadi kalau kita menimbang, menakar, harus disempurnakan takarannya, gitu ya. Harus sempurna takarannya, tidak boleh mengurangi. Jadi larangannya itu adalah mengurangi hak dari orang lain. Itu ya, dari pelajaran yang pertama kemarin pun sudah dijelaskan. Jadi ada 2, perintahnya untuk menyempurnakan timbangan dan takaran, larangannya adalah mengurangi timbangan, gitu ya. Juga di dalam ini surat Al-An'am ada juga nih pembahasan tentang takaran ini. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 152. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami, kata Allah, tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi kalau ibu-ibu lagi minta lebih ke pedagang, harus ingat kalau ibu jadi pedagang, untungnya nggak seberapa dimintai lebih, gitu ya, nggak enak banget nih, gitu ya. Nah jadi jual beli itu harus antarodin, sama-sama ridho, gitu ya. Kemarin udah dibahas, kalau gitu boleh nggak nawar? Boleh. Tapi kalau nggak dikasih, jangan dicela yang dagangnya. Pelit banget kamu jadi pedagang. Bisa jadi ya saking mepetnya ya jadi nggak dikasih. Jadi kita nggak dikasih ya udah deh kalau nggak dikasih gitu kan. Jangan bilang harganya mahal banget gitu ya. Nggak ada, kemarinnya nggak ada harga yang mahal. Yang ada
uang kita kurang. Gitu. Jadi insya Allah bakal damai antara penjual dan pembeli itu. Jadi kalau nawar paling uangnya nggak cukup, kalau segitu mah berarti nggak jadi aja. Bisa jadi pedagangnya langsung ini, uangnya cuma pas gitu, sini deh nggak apa-apa, kan gitu ya. Tapi kalau dikatakan mahal banget, mahal, dikatain mahal, nggak mahal kok, dapat untung cuma 500 misalnya gitu ya. Jadi pedagang gula, pedagang terigu, pedagang beras itu untungnya nggak banyak, gitu ya. Karena saya pedagang induk. Jadi di pasar induk lebih-lebih, gitu ya. Kalau pedagang yang kiloan ngambil untung mungkin dari sekilo 500 rupiah. Gitu. Kalau dari pasar induk itu 500 rupiah itu sekarung. Jadi terigu tuh sekarung kan 25 kilo, untungnya berapa dari sekarung? 500 paling 1000 perak, itu udah gede banget. Itu pasar induk. Makanya kalau pedagang mungkin 500 atau 1000 gitu ya. Jadi tipis banget, keuntungan sembako itu nggak banyak gitu ya. Jadi ibu-ibu supaya tahu ya. Jadi nanti nawar kira-kira. Itu ya di pelajaran yang pertama, dan di sini kalau saya baca semua banyak ayat yang lain ya. Tadi selain Al-An'am ayat 152, kemudian juga di dalam surat Ar-Rahman ayat 9 itu juga membahas tentang timbangan. Kemudian di mana lagi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 79 dan ayat-ayat yang lainnya yang membahas tentang timbangan. Jadi bukan hanya di dalam surat Al-Mutaffifin aja gitu ya, perintah Allah untuk menyempurnakan timbangan itu. Nah ini timbangan itu tadi ya, takaran, timbangan atau apapun yang diukur. Seperti kemarin udah dicontohkan pedagang kain gitu ya, meteran, itu harus disempurnakan gitu ya ukurannya. Jual tanah juga sama gitu ya. Makanya pernah Rasulullah menginikan ketika Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, kenapa orang itu? Jadi orang itu perutnya besar, lidahnya menjulur, kemudian dikejar-kejar sama ular. Nah itu di nerakanya tuh. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, itu kenapa begitu? Ternyata itu dia suka ngambil tanah orang lain. Jadi misalnya kalau punya tanah gitu ya, batas tanahnya segini gitu ya, dia ngelebihin setengah meter, jadi tanah tetangganya, atau tanah tetangganya dipakai sama dia buat selokan misalnya gitu ya, tanpa izin. Nah itu, jadi diambil hak orang lain. Makanya harus jelas gitu ya. Nah, tanah walaupun kan cuma setengah meter tapi panjangnya 20 meter. Jadi berapa dong? Jadi 10 meter kan? Misalnya di lebarnya cuma 50 cm kok yang diambilnya, tapi sepanjang 20 meter, berarti setengah meter kali 20. Berarti kalau dipersegikan 10 meter. 10 meter, harga semeternya tanah berapa sekarang? Tergantung di mana ya. Kalau daerah sini luar biasa gitu ya. Jadi itu, jadi jangan pernah menyepelekan ngambil gitu ya. Begitu juga ibu-ibu harus hati-hati apa jalan. Kan ibu-ibu misalnya rumahnya depannya gang, jangan pernah gang itu ditutupi karena itu jalan umum. Makanya di dalam Islam ibu-ibu kan kita mah ya, karena rumah di dalam gang, nyewa gedung mahal. Jadi yang dipakai mana? Jalan. Kalau mau ada acara ya, hajatan kan kita udah terbiasa ya jalan, sepotong tadi ambil. Wah itu harus minta izinnya ke semua yang lewat tuh. Karena itu jalan umum, harus minta izin. Karena nggak boleh tuh nutupin, membuat orang nggak bisa ngelewat gitu ya. Makanya kan harus ada izin. Karena kita udah terbiasa begitu, makanya diizinkan kan, udah biasa itu. Kayak jalan ini kan ya, jalan raya ini karena masih longgar gitu, ada kan dipakai hajatan gitu ya di jalannya. Nah itu sebetulnya kalau sampai menutupi itu harus izinnya ke semua yang lewat. Karena itu jalan umum, siapa aja boleh lewat gitu. Kalau gang berarti segang itu suka ada kan, karena kita itu luar biasa tolong menolongnya ya.
Ya, jadi sampai rumah-rumahnya juga dipakai hajatan, ya kan, ditutup semua. Nah, ya itu harus izin, gitu ya. Jangan nggak izin, ada orang juga melakukan, aja ditutup gitu. Harus ada izin, gitu ya. Izin ya Bu, gitu, keganggu jalannya begini-begini gitu loh. Kenapa? Oh ya, gitu ya. Mobil, gitu ya. Yang punya mobil nggak punya garasi, gitu ya. Nah itu juga termasuk tuh, gitu ya. Itu karena itu kan milik pribadi. Kalau milik pribadi berarti masuknya ke rumah pribadi kita, gitu ya. Nah, jadi harus disiapkan. Kalau ibu-ibu kira-kira mau beli mobil, nah rumahnya disiapkan. Dimana kan punya mobil tapi di dalam gang. Oh sekarang tuh ada penyewaan kan, makanya tuh penyewaan mobil gitu ada. Gitu. Jangan sampai nih nutup sampai orang lain nggak bisa lewat. Jadi harus izin berarti itu juga kan. Sering lihat di media sosial tuh berantem gara-gara mobil ngalangin persis di depan rumahnya. Yang lucunya lagi kalau ada rumah kosong punya garasi tapi nggak punya mobil, tempatin aja sama dia gitu kan. Ada kan yang begitu sampai berantem rame gitu ya. Ya itu seharusnya nggak harus rame karena apa? Tinggal dikembalikan. Ini rumah punya siapa, ini kendaraan punya siapa. Kalau mau nyewa jelas kan ada sewanya, misalnya boleh nyimpen di sini tapi nyewa boleh. Kita itu punya gedung, punya rumah, kemudian disewakan boleh, punya tanah gitu ya, disewakan buat parkiran boleh itu. Nah, gitu ya. Jadi kata ibu-ibu tadi punya di sini itu kan udah pada banyak punya mobil ya, tapi rumahnya di dalam-dalam. Begitu lihat tanah langsung celing gitu ya. Oh ini bisnis penitipan mobil kan nggak usah pakai lampu ya Bu, tinggal dipagar aja pakai paving block udah tinggal ngitung satu mobil berapa tuh gitu kan. Nah, jadi ibu nggak khawatir nanti listriknya dari mana, aman gitu ya. Nah, sewain tuh itu buat penyewaan mobil. Jadi jangan sampai ngalangin gitu. Maka begitu juga Bu, ibu punya hewan kan sering dibahas ya kalau hewan. Hewan misalnya, hewan ternak, ayam, kambing, ibu harus nyiapin lahannya. Buat kalau kambing berarti sediain tuh apanya, ladang itu kebunnya ya buat si kambing itu makan. Enggak kok, kambing saya mah di kandang aja. Aduh kasihan banget itu kambing ya di kandang terus ya. Berarti kandangnya juga harus milik sendiri, jangan tanahnya milik orang lain. Punya ayam gitu ya, kita boleh memelihara ayam, memelihara binatang ternak itu boleh, tapi ketika sudah dirawat oleh kita harus diperhatikan kandangnya, makannya, jangan sampai ngeganggu yang lain gitu ya. Begitu juga kita punya pohon mangga, namanya pohon mangga kan makin besar. Kita kan dempetan rumahnya, ke tetangga lah pohon mangganya. Yang lagi lebat ke sini, tetangga boleh itu jadi hak tetangga. Tetangga kalau begitu, nah itu nggak perlu izin. Ini milik yang kena si mangga, kita petik aja tuh nggak perlu izin. Terus marah yang ini, gitu ya, itu mangga saya. Kalau gitu tarik tuh mangganya ke rumahnya dia, jangan sampai ke rumah orang lain kalau nggak mau. Atau tuh sapunya, tuh daunnya ambilin, gitu kan? Gitu. Jadi kalau ke sini ternyata di rumah dia nggak ada mangganya, ke tetangga ada mangganya, karena setiap hari disemprot aja ya, biar subur gitu ya. Atau mataharinya yang pas bagus di sebelah sana, harus nerima itu. Karena apa? Sampahnya pun jadi sampah tetangga, gitu ya. Gitu. Nah itu jadi di dalam Islam itu semuanya ada aturannya, gitu. Maka di dalam Islam, ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya kucing itu bukan termasuk hewan peliharaan. Kucing itu hewan liar, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu memelihara, kudu dijaga segalanya. Ibu kalau ada kucing lewat, kucing liar gitu ya, terus di halaman rumah ibu gitu ya, ibu tuh nggak bisa marah, cuma bisa merenung. Ya mau marah ke siapa? Dasar kucing, kata kucing teh memang kucing, kata dia.
sambil lewat lagi aja. Ibu masih teriak-teriak, kucingnya udah kemana. Tapi kalau kucing peliharaan, nah itu bisa tuh Bu, tuh maaf nih, ini kucing ibu gitu ya, nih tolong deh ini dibersihkan. Supaya apa? Jadi perhatian. Berarti kucingnya kudu di dalam rumahnya, kudu dikandangin, kudu di ini, kudu di itu gitu ya. Karena sudah dipelihara. Kalau disebutkan Rasulullah juga pecinta kucing, cinta Rasulullah kepada kucing, tapi nggak pernah melihara. Rasulullah itu nggak pernah melihara di dalam rumah, tapi setiap kucing yang lewat itu diberi makan. Jadi kalau begitu boleh tuh ibu-ibu ngasih makan kucing, seneng sama kucing, ya udah kasih makan kucing pasti datang terus kan. Tapi jangan dipelihara di rumah. Kalau kira-kira tidak mampu, maka kucing itu bukan hewan yang diperjualbelikan. Gak boleh ibu-ibu memperjualbelikan kucing gitu ya. Nah, misalnya ini kan kucing saya mah kucing Angora mahal gitu ya. Yang mahal soalnya di Indonesia, kalau di tempatnya kan di misalnya di negara asalnya ya kucing kampung juga gitu ya. Nah, jadi nggak ada ini. Jadi nggak boleh diperjualbelikan kucing itu Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bosan melihara kucing, ya udah kasihin. Siapa yang mau melihara kucing nih, gitu. Jangan dijual atau dilepas di pasar kucingnya gitu ya. Itu. Jadi makanya ibu-ibu pada masa kehidupan Islam, setiap rumah itu punya tempat makanan binatang tuh. Jadi udah tahu kucing itu kalau mau makan di situ. Lewat doang kucing itu sambil makan. Nah ini masih ada tuh kalau ibu-ibu ke Turki ya. Kucingnya itu gede-gede, kayak segede anjing gitu ya. Kucing itu gede-gede. Nah dia nggak pernah masuk ke dalam rumah. Dia cari makanannya itu di luar rumah orang aja, karena sudah tahu ada tempat penyimpanan makanan kucing. Jadi cuma lewat aja kucing. Kucingnya memang mau dibelai-belai gitu ya, kucing kayak dipelihara gitu, karena udah tahu gitu. Itu suka dikasih makan gitu ya, makanan kucing itu. Dia tahu di luar aja gitu. Jadi nggak pernah ada di dalam rumah gitu ya. Apalagi anjing gitu ya. Anjing itu kalau di dalam rumah berarti termasuk menghalangi malaikat Jibril masuk gitu ya. Makanya kalaupun dulu boleh memelihara anjing, tapi anjingnya itu anjing buat buruan atau anjing buat keamanan, disimpannya nggak di dalam rumah, di luar rumah gitu anjing itu. Nah kalau kita rumahnya RSS, yang melihara kucing, yang melihara anjing, yang melihara tikus, ya kan? Wah rumah udah sedap banget itu kan. Ya kan? Kita kalau kucing itu kan lama-lama kalau di dalam rumah ya pipis di mana aja, akhirnya lama-lama ya tetap aja kecium kan bau itu ya bau kencingnya. Nah, jadi kita itu tidak boleh tuh menjadi mengganggu hak orang lain gitu ya. Jadi ke situ bukan hanya timbangan tadi, kalau punya binatang peliharaan ya itu. Kata ibu-ibu kalau gitu saya memelihara ikan aja deh. Gitu ya. Nya nggak jijik gitu ya. Terus di situ aja hidupnya gitu ya. Paling aman melihara ikan gitu ya. Ikan. Gak usah dipikirin, ditinggalin juga selama ada airnya dia hidup gitu ya, asal itu udaranya bagus gitu ya, itu hidup. Jadi daripada melihara kucing. Tapi gimana Bu, soalnya suka banget sama kucing. Sebenarnya awalnya rata-rata banyak yang gak suka sama kucing, tapi karena sudah dibelai-belai jadi suka. Nah kita gantiin belai-belainya sama anak, atau pelihara aja suami itu dibelai-belai, makin cinta gitu ya. Iya, jangan ke kucing. Oh, kucing mah diperhatiin banget, makan kudu 3 kali. Suaminya nggak disiapin makannya. Kehabisan makanan kucing, buru-buru tuh ke tempat makanan kucing. Aduh, udah habis tuh makanan kucing. Suami nggak ada makanan, bikin aja tuh telur, ceplok telur. Jadi ganti. Karena itu sebenarnya naluri. Naluri apa? Naluri kasih sayang. Maka kita alihkan. Gimana kan Bu, saya ingin belai-belai, ya udah suami aja belai-belai, pahala kok Bu. Bener. Dan gak usah diombehin, gak usah dimandiin, enak kan gitu ya, belai-belai aja. Tambah sayang, tambah gampang keluar dari sapunya gitu ya kalau dibelai-belai. Kalau kucing harus ngeluarin uang, kalau itu malah semakin keluar gitu ya.
diurus, dirawat yang bagus gitu ya. Sama kucing sampai diurus itu kan ada kalau yang rajin mah dibawa ke salon, gunting kuku ya kan. Terus itu hidungnya, saya suka ngeliat ya Allah. Kebetulan adik saya itu penyuka kucing ya. Sampai katanya ke salon, di grooming, apa itu istilahnya. Sekali ke salon 80.000. Aduh, saya potong rambut 50.000 aja suka inget. Ini kucing 80.000 gitu ya. Itu terus belum kalau ini ada vitaminnya, katanya ada yang vitamin sebulan sekali, 3 bulan sekali. Udah aja mendingan itu tuh ke suami waktunya potong kuku kalau hari Jumat pagi, sini Pak potongin kukunya, lihat Pak korongnya periksa, lihat Pak itu kupingnya, pasti tambah itu mantap gitu ya. Alihkan kasih sayangnya ya ke yang itu aja gitu ya, yang gak harus dikejar-kejar gitu ya. Justru nanti ibu-ibu yang kejar-kejar gitu ya. Ibu-ibu seneng gak kalau suaminya nyari-nyari ibu-ibu, nih Ma tolong dong potongin kuku gitu, seneng gak? Seneng ya gitu ya. Nah, atau malah begini, potong kuku aja bukan potongin gitu kan. Jadi sebenarnya perlu tuh ibu-ibu untuk mendekatkan ya rumah tangga, menambah rahmah, sakinah, mawadah warahmah. Kalau mawadah itu mungkin yang muda-muda ibu-ibu ya, kan masih menggebu-gebu. Kalau udah semuda saya kan bukan lagi yang aduh bapakku yang ganteng gitu ya. Ibu udah nggak ada itu ya rahmah. Nah itu untuk menjaga rahmat itu tuh. Sini Pak potongin kukunya. Aduh lihat, aduh korongnya banyak banget gitu ya. Upilnya gitu ya. Itu tambah kayak kucing. Nah itu untuk menjaga rahmat. Jadi nggak usah kucing deh sekarang itu ya. Jadi kalau lihat suami itu bayangkan mau dielus-elus kucing. Ya, jadi biar pahalanya luar biasa gitu ya. Insya Allah suami kita nggak akan ngengeng di rumah tetangga gitu ya. Intinya tambah disayang tambah betah gitu ya. Begitu buka pintu langsung langsung Mama mana gitu kan, Umi mana, Ibu mana, karena ya itu ingat gitu ya kukunya dipotongin. Jangan punya suami nih kalau suami kukunya udah pada hitam-hitam gitu ya, itu tandanya istrinya seneng kucing tuh. Kuku suaminya dibiarkan gitu ya. Jadi jangan nanti jadi perhatian ke suami orang ya Bu. Jadi kan sekali lirik kan, kukunya langsung kebayang istrinya yang mana, suka ngaji istrinya. Gitu ya. Itu yang begitu itu tuh Bu, untuk menjaga tadi rahmat, kasih sayang. Bukan lagi soal yayang bebe mungkin enggak gitu ya, tapi menumbuhkan kasih sayang itu dengan hal-hal yang begitu gitu ya. Kadang-kadang suami pergi ke masjid buru-buru, kancingnya yang ada yang di atas satu. Sini Pak, bener gitu ya. Itu jadi ingat terus tuh sama yang benerin kancing gitu. Jangan tetangga yang begitu lewat ada ibu-ibu, Pak maaf kancingnya itu Pak, kok jinjet gitu ya. Kok malah yang perhatian tetangganya gitu ya. Jadi istrinya dilihat. Tuh, jadi ingat ya, langsung ingat ke kucing-kucing yang di rumahnya. Apalagi yang masih muda mah harus dijaga banget gitu ya. Yang udah tua ya itu menjaga kasih sayang gitu ya. Jangan sampai udah tua jengkelin gitu ya. Jadi semakin tua itu kudu semakin gandengan tangan gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang udah nenek kakek gandengan tangan itu bagus, itu dalam rangka menjaga. Ibu-ibu pernah viral kan ada yang jemaah haji kakek-kakek nenek-nenek itu sampai dua-duanya pakai kursi roda tetap gandengan tangan. Sama petugas mau dipisahin enggak mau. Gitu tetap itu mantap tuh. Itu ya saking nggak mau berpisahnya. Jadi kalau ibu ngerasa bahagia kalau suami nggak ada, kudu buru-buru dijaga, cari kukunya, guntingin. Karena udah mulai seneng kalau nggak ada gitu ya. Nah, jadi guntingin, perhatiin gitu ya. Kita lanjut. Kenapa jadi ke situ ya? Karena dari peliharaan. Harusnya bapak-bapak juga belajar gitu ya.
parenting rumah tangga itu gitu ya. Sedangkan bapak-bapak itu ngajinya jarang. Yang dibahas juga bukan itu, kata ibu-ibu. Ya bu, nggak seimbang dong, kita mau kasih sayang, suaminya keras banget gitu ya. Sambil ngobrol. Tuh pak, ternyata ya ini kuku. Nanti besok kan gantian pak, potongin kuku. Kita kan ibu suka bikin cerita, aduh kebetulan ini lagi sakit nih, tolong potongin gitu. Coba minta ini. Jadi kan tuh dipegang-pegang kuku kan nggak apa-apa, nyetrum juga sama suaminya kok. Ibu itu baru iya ya, baru kerasa nyetrum padahal baru dipegang jempol gitu kan. Praktekan. Suka dipotongin kukunya sama suaminya? Enggak. Keras kukunya. Kenapa? Kukunya keras. Kuku siapa? Kuku suami. Kuku suami. Makanya jadi kan ibu teh megangnya kencang. Bapak kalau keras sama sendiri mah nggak bisa pak. Sini sama ibu. Jadi itu menjaga kan sekarang mah ibu bahaya. Di luar coba banyak yang mau, tiba-tiba suaminya gitu ada yang boleh mau potongin di sini pak, dipotongin mau dipotongin sama orang. Nah, mendingan sama kita sini pak. Di rumah, di luar. Gitu ya. Nah, jadi suami juga harus belajar itu. Belajar bagaimana kehidupan suami istri. Makanya dulu saya lagi di pondok ya. Ketika udah 3 SMA itu wajib belajar kitab Ukudulujen. Ukudulujen itu tentang rumah tangga tuh. Benar-benar ini banget pribadi antara suami istri. Bagaimana tidur, bagaimana mandi, bagaimana itu di ini. Karena itu sebenarnya gitu ya yang menjaga kasih sayang kita kepada ya sesama pasangan itu. Kan banyak sekarang orang nikah aja, tapi nggak tahu bagaimana nih, gitu. Taunya ya yang bebek itu ketika sebelum menikah, setelah menikah mana yayangnya, gitu kan? Ternyata banyak buluknya daripada bagusnya, ya kan? Ya, maka harus pelajari karena ketika sudah jadi suami istri, seorang perempuan ya satu-satunya yang wajib kita cintai, maksudnya selain tentu saja Allah gitu ya. Maksudnya yang wajib kita layani, yang wajib kita hormati cuma suami kita, bukan yang lain. Yang paling ganteng sedunia udah kalah deh yang lain. Suamiku. Makanya kalau ibu-ibu ada yang bilang misalnya nih, Bu Yohan bilang, suamiku mah paling ganteng. Sama Bu ini jangan dibilang ganteng. Jangan. Berarti bagus sudah puji suaminya. Benar bu, suami memang paling ganteng, tapi suami saya nomor 1. Gitu. Jadi masing-masing iniin suaminya. Jadi jangan bilang dia mah tuh kegeeran suaminya katanya paling ganteng. Ya benar lah kata istrinya. Kalau istrinya ada yang nganggap ganteng yang lainnya bahaya. Berarti dia. Jadi pandangan kita itu khusus hanya untuk suami. Tapi kalau untuk laki-laki lain ditundukkan pandangan kita. Nggak ada deh siapapun itu ada suami kita yang paling ganteng. Jadi kalau ada yang ganteng langsung lihat foto suami. Ini yang paling ganteng. Nggak ada sing ada lawan. Pokoknya atu-atunya kecap nomor 1 gitu. Begitu juga seharusnya suami gitu ya. Maka suami itu karena batasnya 4 semuanya nomor 1. Jadi ibu kalau misalnya ada teman yang satunya lagi, ya itu nomor 1 buat suaminya juga, gitu ya. Siap, yang itunya nomor 1 juga. Kalau ada yang lain gitu, yang kedua nomor 1, yang ketiga nomor 1, yang keempat juga nomor 1. Kata ibu kan bilang itu ke suaminya, tapi aku kan pak satu-satunya. Iya, di depan ibu. Kalau di depan yang satunya nomor 1 juga, nomor 1 juga. Kalau kita perempuan satu-satunya, hanya dia, gitu ya, hanya kau, gitu. Insyaallah ya, gitu. Harus dijaga tuh ya, kan kemarin udah ngebahas adabul usroh tuh ya, ada berumah tangga. Nah, itu sampai ke situ bu, untuk menjaga sakinah mawaddah warahmah saat ini kita harus pikir. Jadi pegangan tangan, gitu ya, apa?
ibu-ibu sekarang udah tua mau malah pegangan tangan, jangan pegangan malu gitu ya. Padahal itu harus dijaga. Minimal atau pegangan tangan katanya gitu ya. Kita lanjut pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah yaitu tentang tadi ya, larangan Allah itu mengambil hak orang lain itu. Pelajarannya apa? Bahwa Islam sangat melindungi terhadap harta manusia. Jadi nggak boleh saling serobot, ngurangi gitu ya. Nah, makanya pelajarannya itu adalah Islam sangat menjaga harta manusia, sehingga Allah atau Islam membuat aturan melarang mengambil hak orang lain. Kan tadi kalau mengurangi timbangan itu berarti dia mengambil hak orang lain. Tadi nutup jalan, ngambil hak orang lain, gitu ya. Begitu juga nutup pandangan, hak menghalangi hak orang lain. Maka ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Islam itu bahkan sampai kalau kita bikin rumah itu harus diatur tuh. Jangan sampai rumah sebelah kita itu tertutupi cahaya matahari. Jadi di dalam kehidupan Islam diatur, gak pernah ada tembok itu dempetan. Jadi selalu ada celah. Kalau rumah sekarang kan dibikinnya walaupun ada 2 tembok tapi tetap dempetan. Sehingga bisa jadi kalau rumah yang tengah nggak dapat cahaya, yang dapat cahaya itu cuma yang pinggir aja. Nah kalau di dalam Islam itu masing-masing tembok itu ada celahnya, ada celah, sehingga setiap rumah itu mendapatkan matahari. Kemudian nggak boleh tuh yang satu rumahnya misalnya pendek, yang satu tinggi. Udah dempet terus tinggi yang satu, sehingga rumah yang sebelahnya itu benar-benar ketutup sama sinar matahari. Jadi negara itu kontrol bu. Misalnya nih pada saat di developer ngebangun rumah, negara bakal turun tangan gimana caranya bikin rumah supaya setiap rumah itu mendapatkan cahaya. Kalau sekarang kan nggak ada, terserah. Kalau yang punya uang bisa jadi 3 lantai, 4 lantai, yang sebelahnya pesek. Aduh ketutup segalanya. Tapi kalau pas hujan kebagian air hujannya, ya enggak? Kalau rumah yang tinggi kan tetap hujan ke bawah. Tapi kalau pas matahari yang pendek ini enggak kebagian matahari. Kalau pas pembuangan air dia dapat banget tuh pembuangan air. Maka diatur di dalam Islam karena jangan sampai tadi mengurangi hak orang lain terhadap air, terhadap cahaya gitu ya, diatur. Nah saat ini karena nggak pakai aturan Islam, ya banyak rumah yang nggak punya cahaya. Jadi cahayanya dari mana? Lampu. Makanya lampu itu 24 jam nyala, ya karena nggak punya cahaya. Rumah mentok, gitu ya, pojoknya mentok, nggak punya udara, gitu ya. Depan juga di hadapan tembok. Udah begini aja gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu. Makanya banyak misalnya di Indonesia itu penyakit-penyakit yang lembab. Makanya kenapa misalnya ada nyamuk yang lembab lagi apa gatal gitu ya, karena kekurangan sinar matahari. Di Indonesia itu masuk pandemi, ya maksud endemi gitu ya. Itu ketika misalnya polio gitu ya, karena tadi kekurangan vitamin D. Vitamin D itu apa? Sinar matahari itunya, sumbernya itu. Nah itu karena ya tadi rumahnya terlalu dempetan. Bahkan sungai pun dijadiin rumah, saking sulitnya. Gitu ya. Kalau di dalam Islam itu nggak begitu. Orang yang nggak punya tanah untuk bikin rumah itu datang ke negara, ke khalifah. Gitu ya, bisa datang ya khalifah gitu ya. Saya belum punya rumah nih, bakal dikasih itu. Bakal dikasih tanahnya, kebunnya, termasuk buat ngebangunnya. Kalau saat ini kita nggak punya rumah, datang ke siapa? Datang ke Bu RT dikasih rumah nggak? Paling dikasih nasihat, ya sabar, gitu kan ya Bu RT ya? Nggak bisa gitu, karena nggak ada aturannya. Kalau di dalam Islam, negara itu wajib memenuhi sandang, pangan, papan rakyatnya. Sehingga insya Allah semuanya punya rumah, walaupun rumahnya macam-macam gitu ya. Insya Allah bakal dapat rumah. Itu luar biasa ya enaknya hidup dalam Islam. Nah ini yang seharusnya kita perjuangkan supaya Islam itu kembali mengatur aturan hidup kita.
Jadi nggak ada istilah kontraktor seumur hidup. Kontraktor seumur hidup. Iya kan? Kita itu enggak pakai kayak mama, cuma pindah rumah satu karena jadi kontraktor kan gitu ya. Gitu. Kalau dalam Islam nggak ada tuh yang begitu, gitu. Sangat jarang yang itu karena negara memperhatikan. Bahkan suaminya dipanggil, para laki-laki dipanggil apa? Wahai suami, apa yang menyebabkan engkau belum bisa memberikan rumah kepada istrinya? Misalnya, ya karena gajinya nggak cukup, pas-pasan buat makan. Berarti bukan karena malas, dilihat oleh negara bukan karena malas, dia rajin, tapi pendapatannya aja kecil. Nah negara tuh ada tanah mati, tempati tanah mati itu, jadikan rumah, jadikan kebun. Nah ini bisa punya rumah. Gitu. Kalau di dalam kehidupan saat ini kapitalis gitu ya, orang yang miskin keturunan. Neneknya dulu ada catatan di RT itu orang miskin mendapatkan santunan, besoknya anaknya, besoknya cucunya, cicitnya, semua orang miskin. Kalau dalam Islam sekali miskin, hari ini miskin, besok jadi orang kaya. Kenapa? Karena diselesaikan misalnya diantaranya yang paling gampang dari zakat. Zakat itu kan diantara dari 8 asnaf itu fakir miskin ya, akan diselesaikan. Kenapa dia? Misalnya kalau kehidupannya di tempat misalnya yang kehidupannya itu bertani, maka negara akan memberikan zakat ya, dibagikan ke orang miskin itu apa? Kebun, supaya dia bisa bercocok tanam. Atau misalnya di masyarakatnya itu beternak, diberikan tuh sapi kek atau kambing nih, sapinya satu pasang supaya bisa beternak. Kemarin miskin, hari ini bisa jadi kaya. Karena tadi mungkin sapinya kemudian punya susu, dijual dan lain sebagainya lah, sampai dia itu jadi bisa beternak. Gitu. Itu di dalam Islam ya. Yang saat ini jauh nggak akan mendapatkan itu. Yang ada sekarang itu makin miskin. Sekarang sekolah makin mahal ya Bu. Makin mahal. Kuliah sekarang kalau misalnya ibu-ibu nih mau ke negeri mahal. Dulu zaman bahula banget ya, zaman saya ya, kuliah ke negeri itu per semesternya itu cuma 45.000. Kira-kira mampu nggak Bu kalau punya anak kuliah 45.000 satu semester? Mampu nggak? Mampu lah, cuma 45.000. Saya itu 45.000 satu semester. Makanya bukan barang mahal kuliah itu. Makanya dulu, karena saya dulu di IKIP ya Bu, IKIP itu orang Tasik, orang Ciamis, banyak gitu. Mereka itu para petani dulunya mampu nyekolahin karena cuma SPP-nya 45.000 satu semester. Naik-naik saya keluar dari kampus itu 90.000. Sekarang gajinya bisa jadi cuma 2 juta, 3 juta, bayar SPP 15 juta. Gimana caranya itu? Ya kan, bahkan sekarang sampai ratusan juta karena tidak ada lagi subsidi dari pemerintah kan. Kalau dalam Islam nggak ada yang begitu, karena pendidikan itu adalah kewajiban negara untuk memenuhinya. Maka sekolah-sekolah bagus pada zaman dulu para ulama itu banyak banget, karena sekolah itu di mana aja punya fasilitas yang sama. Mau sekolah jadi apa? Gitu ya, mau misalnya kejuruannya mana, jadi dokter, jadi insinyur, itu sama aja. Enggak jadi ini mah jurusan ini mah mahal, jurusan ini mah murah, enggak. Kalau sekarang kan gitu, jadi dokter itu paling mahal sekarang gitu ya. Jadi dokternya mahal, nanti jadi spesialisnya lebih mahal lagi, plus dengan bully. Tuh, jadi spesialis itu makanya dokter spesialis suka galak-galak ya, karena lagi jadi spesialis itu dibully itu. Bayar uangnya mahal, dibully sama kakak kelas gitu ya, terus nggak lulus, begitu jadi galak banget tuh ya, bayarnya juga mahal. Jadi spesialis itu satu semesternya berapa? 300 juta. 300 juta. Jadi kalau jadi dokter kandungan itu per semesternya 300 juta. Itu ada bulanannya gitu ya. Ada bulanannya apa ya, itu kudu bayar kakak kelas supaya nggak disiksa, nggak dibully. Itu padahal udah jadi dokter loh. Dokter kan, kalau dokter itu udah jadi dokter umum ya, kemudian spesialis ini spesialis. Itu ada itu berapa keluarnya lagi.
Jadi tiap bulan ada pengeluaran minimal 10 juta. Siapa yang bisa berada di sekolah yang begitu? Cuma yang punya duduk, iya kan? Itu di dalam saat ini ya sistem kapitalis. Kalau dalam Islam enggak. Banyak orang jadi dokter, dia penghafal Quran, dia hafal hadis, dia juga seorang dokter, dia juga seorang insinyur misalnya gitu ya. Karena sekolah itu bebas mendapatkan fasilitas yang sama. Saat ini kan ibu-ibu yang mau sekolah baru ya udah mulai deg-degan ya, dan induk sekolah kemana nih gitu ya. Kesini mahal, kesini begini, kesini gitu. Belum lagi ditambah harus study tour. Kayak kemarin study tour itu bukan uang dikit, iya kan kemarin. Plus dengan kecelakaan, iya kan udah bayarnya mahal, terus tinggal nama lagi. Karena apa? Itu kompleks banget bu gitu ya. Jalan gitu ya. Kalau dibahas ini panjang kali lebar. Ke Ciater itu bukan baru pertama kecelakaan itu. Ciater itu udah banyak kasus, bukan hanya bus, mobil-mobil kecil juga banyak kecelakaan. Karena apa jalannya? Ya bukan tahu. Itu jalan yang sebenarnya nggak layak. Seharusnya kan siapa yang bertanggung jawab? Negara bikin gimana caranya jalan itu layak. Ciater itu kalau hari-hari biasa nggak rame-rame banget ya, kecuali kalau pas liburan gitu. Tapi banyak terjadi kecelakaan. Karena apa? Nggak kelihatan. Mobil yang di depan dari mobil yang di bawah itu nggak kelihatan. Karena pengalaman saya sering lewat Ciater ya dulu gitu ya. Dulu kalau ke Subang itu kan dari Bandung lewat Ciater, dari Subang balik lagi ke Bandung lewat Ciater gitu ya. Maka setelah ada tol, nggak pernah lagi tuh lewat Ciater, lewat tol aja gitu ya. Tapi kudu balik dulu nih ke Jakarta, baru ke Subang gitu ya. Karena menghindari itu jalannya. Iya gitu. Ya termasuk kayak saya pengalaman juga di situ kan gitu ya, kejadian itu ya di situ. Jadi makanya kalau Ciater itu udah biasa deh gitu maksudnya. Karena memang jalannya sangat tidak. Coba dari Lembang itu nanjak terus sampai ke Tangkuban Perahu itu nggak ada turunnya, terus nanjak. Kalau mobilnya yang nggak kuat-kuat banget, engap. Kalau manusia udah sesak napas, mengek itu udah, gitu. Karena makin nanjak terus gitu ya, nanjak terus berkelok-kelok itu harus benar-benar kalau manusia harus fit gitu ya. Nah kendaraan juga begitu. Nah yang salah apa ya, harusnya jalannya dibenerin, jangan terlalu terjal terus gitu ya. Begitu turun Ciater begini jalannya gitu kan. Jadi kalau yang nggak hati-hati banget gitu ya udah gitu. Jadi kecelakaan itu. Nah tapi orang seneng banget balik lagi ke Ciater, gitu ya. Padahal kejadian itu apalagi bis gitu ya. Akhirnya apa yang disalahkan? Rem, blok. Jadi si kambing hitamnya rem. Padahal bukan hanya mobil itu yang rusak itu ya, jalan ya, harusnya dibetulkan. Jadi sempat dibahas itu jalan itu karena saking seringnya kecelakaan oleh para ahli transportasi gitu ya, bahwa yang salah itu jalan karena terlalu terjal. Jadi ya mobil apapun itu bakal ada engap gitu ya naik gitu. Jadi apalagi kalau yang baru sekali-kali gitu ya lewat ke situ lumayan gitu. Kalau masih muda sih asik gitu kan. Gitu ya. Dulu lagi muda gitu ya, sekarang mah hindari jalan yang begitu. Nah itu ya, balik lagi ke sini gitu ya. Nah ini kan tadi bahwa kenapa Islam itu sangat melindungi gitu ya terhadap harta, karena tadi nggak boleh kita itu mengambil hak orang lain. Nah tadi termasuk jalan itu adalah hak orang gitu ya, harus itu tanggung jawab negara. Maka Umar bin Khattab dulu sampai mengumumkan kepada seluruh jajarannya gitu ya, coba perhatikan jalan, jangan sampai ada seekor keledai pun masuk ke lubang.
Karena akan dimintai pertanggungjawaban. Keledai itu binatang, dipikirin sama Umar bin Khattab. Jangan sampai ada keledai yang itu masuk ke lubang itu. Karena nanti seorang khalifah bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin. Ini manusia loh. Puluhan orang sekali meninggal gitu ya. Kayak yang ini akhirnya kan ya satu sisi memang ajalnya gitu ya, tapi kan sebab-sebabnya harus dilihat gitu. Kenapa? Karena itu berulang. Akhirnya kan kalau di Indonesia itu suka ditanya, kira-kira ibu ada firasat nggak? Gitu ya, di TV ditanyanya, emak-emaknya ditanya, ibu ada firasat nggak waktu anaknya mau pergi? Jadi aja mikirin firasat apa ya? Padahal ya sudah gitu ya, sudah terjadi. Nah ini kan harus jadi bahan bahwa karena bukan kasus cuma sekali gitu ya, itu berulang. Jadi setiap ada study tour mesti ada kejadian di situ itu. Atau kalau dulu setiap lebaran pasti ada kejadian. Ada yang dikenal tanjakan Kemen, itu di Lembang tuh. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ya. Itu tanjakan Kemen itu, masya Allah, begini nih bu. Wow. Kalau yang nggak bisa nyetir nama langsung mundur lagi gitu ya. Kalau mobilnya ini, karena begini banget nih, gitu dan panjang gitu. Maka disebutannya. Tapi mitosnya di Indonesia ini apa? Di situ suka ada yang lewat katanya. Makanya banyak kecelakaan. Bukan, ya nggak kuat naiknya. Maka kan ketika rem nggak bisa ngerem, mundur lagi di bawah. Udah banyak tuh kalau lagi banyak. Berarti kan jalannya harusnya dibikin landai gitu kan? Jangan najak terus itu. Nanti ketemu najak lagi. Memang enak deh gitu. Mungkin kalau yang punya asma gitu ya, kayaknya jadi ikut sesak. Kalau lihat tanjakannya gitu ya. Dan itu bukan hanya satu-satunya juga di Ciater ya, banyak lagi tempat lain juga begitu. Kayak kalau di Garut ada, saya pernah ke Garut, itu atas gunung bisa melihat ke bawah dan itu jalan yang dilewati sama mobil. Itu mah udah naik mobil itu sampai la ilaha illallah, udah kayaknya udah sampai diarahin mau mati aja gitu. Saking udah nanjak, terjal, batu, licin, masya Allah. Itu banyak tuh di daerah-daerah itu yang masih begitu. Iya, betul gitu. Iya. Sekarang nagrek makanya agak diperlebar. Dulu, zaman dulu itu nagrek udah jalan kecil, terus nanjak, makanya yang laku tukang ganjel, gitu kan. Makanya sekarang udah diperlebar kan, dikit gitu ya, dilebar. Kalau dulu itu zaman saya ya kecil ya, zaman suka nyupir gitu, kecil-kecil. Itu tuh tempatnya tegang kalau udah mau naik gitu. Jadi kalau mobil kita jelek gitu ya, udah siap-siap ya mungkin. Siapin ya. Kita udah nyiapin receh tuh kalau naik. Iya begitu gitu ya. Itu kan dianggap lumrah, dianggap biasa, padahal yang salah jalan. Harusnya kan bikin tadi landai. Maka ketika agak besar, agak lumayan tuh gitu ya, nggak terlalu sering kecelakaannya karena jadi agak landai jalannya. Itu banyak. Tapi kan duitnya di korupsi semua ya bu ya, mau benerin jalan korupsi itu. Itu di negeri Wakanda ya. Biasanya ini suka tiba-tiba dimatiin kalau ngomongin itu. Ada yang matiin di sana. Itu di negeri Wakanda ya. Yang begitu itu. Nah itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, udah mau habis. Pelajaran ketiga, kemarin kan ada pertanyaan apakah mereka tidak mengira gitu, ala yadunnu yauma yub'atsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan gitu ya, yaitu ala yadunnu mab'utsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkannya? Yauma yub'atsun, yaitu pada hari dibangkitkan. Jadi pelajaran ketiganya apa? Bahwa sebuah kepastian dibangkitkannya manusia itu pada hari kiamat dan akan berdiri di hadapan Allah untuk ditimbang setiap amalnya.
Nah ini yang harus kita yakini, yang membuat kita terjaga. Kalau ada pertanyaan gimana sih Bu caranya supaya ya kita itu terjaga, nggak berbuat maksiat gitu ya. Di antaranya ya tadi ngurangi timbangan dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ingat hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu sebuah kepastian yang bakal terjadi. Dan bukan hanya sekedar dibangkitkan, tapi dihadapkan di hadapan Allah, kemudian dibagikan buku catatan amalnya, dihisab oleh Allah satu persatu. Dari semenjak kita balik sampai kita mati, itu catatannya. Maka disitulah yang membuat kita itu hidup di dunia ini hati-hati. Jangan sampai perbuatan kita itu menyebabkan siksaan dari Allah nanti pada hari kebangkitan itu, pada hari kiamat. Jadi bukan hanya ngurangi timbangan, termasuk maksiat yang lain gitu ya. Ketika Allah misalnya memerintahkan menutup aurat, berarti kebalikannya, membuka aurat itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belum mampu nih nutup aurat, ingat bahwa kita bakal dibangkitkan oleh Allah, bakal dihisab oleh Allah. Supaya apa? Kembali lagi, ya Allah, mau kapan lagi kita taat sama Allah? Tinggalkan kemaksiatan, jalankan perintah Allah, karena bakal dihisab. Aduh, saya masih suka ngomongin orang. Ingat, kita bakal dihisab, kita nanti bakal dibangkitkan. Aduh, saya masih suka bohong. Ingat, nanti bakal dihisab. Catatan amal kita gak akan ada yang kelewat satupun. Aduh, saya masih suka senang begini, begitu. Yang itu dilarang oleh Allah gitu ya. Langsung ingat hari kebangkitan. Karena bakal pasti kita akan menemui hari kebangkitan itu. Sebagaimana kepastiannya kita bakal mati. Kita semua bakal mati. Maka setelah mati nanti pada hari kiamat oleh Allah dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihisab oleh Allah satu persatu. Jadi pelajaran yang keempat ya tadi, pelajaran yang ketiga gitu ya, bahwa kepastian kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan akan dihadapkan satu persatu untuk dihisab gitu ya. Sehingga itu yang membuat hidup kita itu senantiasa dilandasi oleh iman. Karena iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat gitu ya, iman kepada hari kebangkitan yang membuat kita itu taat kepada Allah. Makanya kudu iman itu senantiasa dijaga. Yang terakhir pelajaran yang keempat gitu ya. Jadi kekufuran atau lemahnya iman itu adalah yang menjadi sebab perbuatan maksiat. Jadi kalau ditanya, apa sih yang menyebabkan orang berani berbuat maksiat? Jawabannya adalah karena dia kufur terhadap ayat-ayat Allah dan lemah iman. Jadi yang paling itu kelihatannya itu karena dia kufur. Misalnya kenapa orang masih berani aja membuka aurat? Ya karena mengingkari ayat Allah. Di dalam Al-Quran udah jelas-jelas kalau perempuan nutup auratnya begini, laki-laki begini, dia mengingkari ayat-ayat Allah. Itu yang disebut dengan kufur itu. Kufur itu mengingkari terhadap perintah Allah, mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Dia mengingkarinya, maka dia berani melakukan maksiat dan lemah imannya. Jadi yang masih dia pikirkan, saya mah belum bisa deh nutup aurat kayak gitu, karena apa? Nanti perusahaan ngeluarin saya kalau nutup aurat. Berarti kan lemah iman, nganggap bahwa yang memberikan dia rizki, yang memberikan dia kehidupan itu bukan Allah. Lemah tuh imannya. Kalau yang imannya kuat kan kita harus yakin Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngatur kita, Allah yang ngasih kehidupan, Allah juga yang ngasih rizki. Maka satu-satunya yang kita taati, satu-satunya yang kita takuti hanya Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada makhluk yang lainnya, gitu ya. Sesama makhluk nggak ada kecuali Allah Al-Khaliq, sang pencipta kita. Maka kita bakal ya apalagi Allah yang nyuruh, Allah yang ngasih udara, Allah yang ngasih semuanya. Kenapa kudu taat kepada yang lain? Kan masih ada pertimbangan gitu ya. Kalau misalnya orang kerja mau nggak mau itu telat semenit pun nggak mau. Karena apa? Nanti bakal absennya merah.
dikurangi gajinya, tidak dapat bonus dan lain sebagainya. Tapi kalau sama perintah Allah maka tar aja deh, kan masih muda. Apa aja baik itu sholat misalnya ya, puasa atau tadi riba gitu atau apapun, nanti aja, kan masih muda, nanti aja. Saya pada sehat, menjaga kesehatan, seakan-akan mati masih lama gitu ya. Padahal nggak ada yang tahu. Itu lemah imannya. Jadi kufur terhadap Allah, lemah iman. Itu yang menyebabkan kita itu mudah melakukan maksiat. Sehingga apapun yang dilakukan itu bukan karena Allah, ya karena suka saya aja gitu. Karena saya suka, saya lakukan. Saya ninggalkan, kenapa? Karena saya nggak suka ini mah. Kalau yang begini saya nggak suka, makanya saya nggak melakukannya. Jadi bukan itu jadi standarnya. Harusnya ketika kita melakukan suka dan tidak suka itu adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada lagi yang ditakuti. Makanya kalau saya sering kasih contoh, misalnya keluarga Ammar bin Yasir itu ketika dia masuk Islam itu sama musuh-musuh Islam ya, orang kafir Quraisy pada saat itu langsung, wahai Ammar gitu ya. Ammar bin Yasir itu anaknya, bapaknya Yasir gitu ya. Itu ibu dan bapaknya itu, ya kan, ini dimatiin. Ngomong apa sih? Katanya kemarin tiba-tiba mati karena katanya ngomong sambil nyetir. Waktu minggu lalu, kata saya lagi nyetir. Oh iya, ke ibu saya ingat ngomong kayak harus lihat kiri kanan, kan ingat ya Bu? Katanya karena bicara sedang nyetir, jadi membahayakan. Gitu ya. Jadi apalagi nanti alasannya. Nah, tadi balik lagi apa? Ammar bin Yasir. Ammar itu putranya Yasir, makanya Ammar bin Yasir. Satu keluarga itu masuk Islam. Bagaimana caranya orang kafir Quraisy itu supaya Ammar itu balik lagi ke agamanya yang nenek moyangnya? Maka ayahnya yang disiksa, ibunya yang disiksa. Biasanya kalau ibunya disiksa, si anak bakal ngalahkan. Ibunya itu disiksa. Dia tetap ahad gitu ya. Ibunya ditarik tangan kanan, tangan kiri ke kiri, tangan kanan ke kanan. Itu ditarik unta itu kudanya narik yang kanan, ini narik yang kiri sampai akhirnya terbelah. Nggak tergoda tuh. Maka ketika itu sebelum ditarik, sebelum meninggal ibunya Ammar itu, kata Rasulullah ke ibunya ketika disiksa, wahai ibu gitu, surga di depan matamu gitu. Surga telah dekat. Kata ibunya, itu sudah di pelupuk mata surganya. Jadi surga. Karena apa? Tujuan hidupnya itu surga, bukan sebatas bahwa pengen hidup di dunia enak, kaya raya, punya mobil mewah, rumah bagus. Bukan, surga. Kalau standarnya surga, apa kebahagiaannya? Kalau dia sudah taat kepada Allah, mendapatkan ridho dari Allah, itu kebahagiaannya. Bukan kebahagiaannya itu kalau saya punya rumah mewah, kendaraan bagus. Bukan, itu mah cuma di dunia. Kan gak bakalan dibawa mati ya Bu. Ibu-ibu misalnya punya mobil yang paling mewah saat ini gitu. Mati dibawa enggak? Enggak, ditinggalin. Bahkan ibu punya baju yang paling bagus, boleh gak dijadiin buat nutup ketika mati? Enggak, tetap aja kain kafan. Baju yang bagusnya itu tetap aja miliknya siapa? Ahli warisnya ya kan? Si ibu dipakainya sekali-kali cuma buat kondangan doang. Kondangannya setahun sekali, bajunya mahal, mati deh. Gak bisa dipakai, mati gitu ya. Ini berarti sebentar lagi ada. Nah itu jadi pelajaran yang keempat tadi, bahwa bagaimana caranya supaya kita itu tadi tidak kufur, kemudian kuat imannya. Nah ini nuntut ilmu itu dalam rangka pupuk tadi iman. Karena iman itu harus dipupuk terus. Kadang-kadang kita itu lemah gitu ya, tapi dengan ngaji naik lagi, dicas lagi, sehingga kita itu keimanan kita itu tetap istilahnya mantap gitu ya, dalam kondisi mantap, tidak ada lemahnya gitu ya. Karena kalau lagi lemah kemudian mati, rugi gitu ya. Kita harus dalam keadaan iman yang mantap. Makanya terakhir
para sahabat itu kalau ditanya ketemu dengan sahabat yang lainnya, yang ditanya bukan yang sekedar kabarnya gimana, sehat atau enggak, tapi bagaimana imanmu hari ini. Itu yang ditanya. Maka jawaban mereka, alhamdulillah dalam keimanan yang mantap. Gitu. Jadi kita pun harus dalam kondisi itu. Itu ya Bu, beberapa pelajaran dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Insyaallah tadi 2 ayat yang ibu-ibu sudah hafalkan sampai rumah masih hafal. Besok hafal lagi. Minggu depan udah jadi 6 ayat. Karena sehari 2 ayat. Insyaallah. Gimana Bu? Ditutup dengan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alhamdulillah 2 ayat. Mudah-mudahan nanti hafal ya. Mudah-mudahan besok kalau sehari 2 ayat, 30 hari jadi berapa ayat? 60 ayat insyaallah. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.